Kasihan sekali, Anies Baswedan sekarang jadi bahan bulan-bulanan para pendukungnya, atau lebih tepat mantan para pendukungnya ketika Pilpres kemarin. Kata mantan para pendukungnya, Anies tuh sekarang udah mati, udah nggak usah nyalon di DKI Jakarta. Dan netizen mentertawakan keributan mereka. Sekarang kan kita tahu sama-sama, Anies tuh lagi cari suaka kemana-mana supaya mendapatkan dukungan dari partai politik, terutama PKB dan PKS. Kemarin-kemarin Refly Harun menganggap, memprediksi, menerawang Anies hanya akan dijadikan ban serep atau tanda kutip ya, hanya dihinakan, jadi bahan hinaan. Calon presiden hanya jadi ban serep di Pilkada DKI. Atau kata lain, kalau PKB tidak ada kader, maka terpaksa nyalonkan Anies. Kalau PKS tidak ada kader, maka terpaksa mencalonkan Anies. Tuh ban serep itu kayak gitu. Tapi sekarang PKB masih mencari kadernya yang terbaik, PKS pun masih mencari kadernya yang terbaik. Coba kita dengarkan nih sama-sama the power of mantan para pendukung Anies Baswedan. Anies itu punya duit berapa dia? Kok berani dia kalau duit capres? Kan itu dia kan. Nah, duit Egi sama duit Anies kan juga nggak punya uang kan misalnya. Dia berani jadi capres meskipun seperti itu nasibnya kan gitu. Masa Egi sudah nggak bisa? Kalau nanti Anies mau lagi gubernur gimana? Biarin aja, nggak apa-apa. Jadi ribut antar teman. Apa? Kan kita kan cari pasar kan gitu kan itu masalahnya kan. Bagaimana pengalaman Rustam? Bila Anies maju juga, gubernur DKI. Kalau Anies maju juga, kalau menurut saya itu namanya norak. Dengan Anies dukung Bang Egy Sujana aja lah. Iya, betul. Kenapa norak? Harus ada definisinya yang jelas. Ya, norak itu artinya kemarin itu udah nyalonin presiden, dicurangin, diem pula gitu loh. Sekarang mau coba-coba maju pilgub lagi. Itu namanya apa kalau nggak norak? Gini logikanya, yang se-Indonesia aja bisa dicurangi, apalagi cuma satu provinsi. Mendingan nih yang lain nih, apalagi Pak Anies dukung Bang Egy aja. Ilmu Bang Egy nggak kalah sama Pak Anies juga. Oh, dia itu kadernya Egy. Iya, Anies itu kadernya Egy. Kalau waktu pernah jumpa Anies, dia ngakui saya mentornya. Nah, betul. Itu udah bukti. Boleh konfirmasi. Anies masih hidup. Artinya Anies jangan merasa inilah udah kalah udah selesai lah, udahlah. Cari orang yang baru lah. Iya, setuju. Gitu loh. Hari ini butuh orang berani, bukan butuh orang yang mencela-mencela gitu. Kalau menurut saya Anies selesai lah. Cari yang lain, Bang Egy Sujana lebih top, lebih berani. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, clear itu singkat sekarang. Nah, duit Egy sama duit Anies kan juga nggak punya uang kan misalnya. Dia berani jadi capres meskipun seperti itu nasibnya. Cie, kemarin teman, sekarang jadi lawan. Ya iyalah. Semangat Mbak Egy Kan? di Pilgub DKI Jakarta. Oke, Mbak Egy. Apa itu Abah? Pasti menang Pak Egy lah. Salah, menang Mbah Egy. Kalau mereka itu sama-sama nggak ada duit buatnya. Aduh, kok bisa pada beraninya aku. Emang nggak lain mereka. Loh? Oke. Ditertawakan kan kalian kan? Udahlah, Abah Egy. Jadi Abah Egy ya. Kemarin Abah Anies, sekarang Abah Egy. Nyalon Mbah Egy, nyalon. Pengen tahu, kalian kan selalu merasa mewakili masyarakat. Termasuk Egy Sujana itu, kemana-mana selalu membawa atas nama masyarakat. Coba nyalon di Pilkada DKI. Saya juga pengen lihat berapa persen masyarakat yang akan milih Anda. Berapa persen? Apakah apa namanya ya,
kegagahan ucapan Anda sama dengan kenyataan di lapangan yang milih Anda nanti? Apakah klaiman Anda sebagai seolah mewakili masyarakat benar-benar mewakili masyarakat, minimal masyarakat DKI Jakarta, meskipun itu tidak bisa menentukan mayoritas masyarakat Indonesia, tetapi minimal se-DKI aja. Pengen tahu juga saya, berapa persen yang akan pilih Egy Sujana? Itu ya. Tak ngerokok dulu ya. Anak aku itu kalau malam-malam kalau mendengar suara saya pengen nyamperken padahal udah malam, maka nggak boleh. Di dalam rumah ada anak, di luar rumah aja ngontennya ya. Sebagai suami yang baik harus ngalah. Tuh nangis, aduh. Udah sembunyi saya itu di pinggir rumah biar nggak kelihatan, masih kedengaran suaranya padahal suara saya kecil, sengaja volumenya diperkecil. Wis lah, masih ada ibunya di dalam. Lanjut. Jadi Anies itu sekarang udah tinggal kekesed. Tahu kekesed enggak? Hina dina. Calon presiden itu mestinya mendapatkan posisi yang terhormat, ya, bukan malah seperti itu kan, bahkan oleh para pendukungnya, apalagi oleh kami, apalagi oleh kita yang sedari dulu itu nggak pilih Anies dan nggak terlalu suka Anies, karena tuh betul tuh ucapan itu mantan para pendukungnya mengatakan dengan jujur, Anies itu mancela-mencele. Baru sadar. Saya sudah sedari dulu meyakini bahwa Anies itu memang mancela-mencele. Hanya manis saja di dalam kata-kata, dalam menyusun kalimat. Tetapi brutal di dalam kenyataan. Manis ya emang kata-katanya, menyusun kalimatnya dengan sangat, kalau ucapan Anies ya, sangat rapih, kelihatan berwibawa dan lain sebagainya, padahal nihil substansi ya, padahal nihil substansi, padahal nihil praktek. Memang negara yang lain akan memandang, menghormati kita karena presiden kita jago ngomong, jago bacot. Enggak. Lihat negara-negara yang lain menghormati Pak Jokowi. Jago bacot nggak Pak Jokowi? Enggak terlalu. Ucapan-ucapannya selalu sederhana. Tetapi kenapa negara-negara yang lain, pemimpin-pemimpin dari negara yang lain itu menghormati betul Pak Jokowi? Karena kerjanya, saudara. Karena eksekutif, bukan legislatif. Eksekutif itu kerjaannya mengeksekusi, bukan komentator. Mengeksekusi, cepat mengeksekusi. Itu, saudara. Ya. Islah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.